Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhumma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wardono Tirto Sudarmo, SSI APT, selaku Kepala Subdirektorat Pengawasan Sarana Distribusi UNPB dan Bahan Obat Regional 2 BP POM RI, Kepala BP POM DIY, Kepala Dinkes DIY, Midai DIY, Denwas DIY, Dekan dan Kaprodi di Fakultas Farmasi, UGM, USD, UAD, UI, UMY, pimpinan dan pengurus daerah Ikatan Apoteker Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, pimpinan pengurus cabang Ikatan Apoteker Indonesia di DIY, dan segenap Bapak Ibu sekalian, serta Sawalan dan Sinau online series yang detik ini sejumlah 307 peserta. Rahimakumullah, mudah-mudahan semuanya diberkati, dirahmati, diridhoi oleh Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan yang aminnya tebal ditebalkan pula rezekinya, ditata hidupnya, kelak bisa masuk surga bersama-sama. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk itu puji dan syukur hanya milik Tuhan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salam dan salawat teruntuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian, hari ini tema utamanya ada dua, Sawalan dan Sinau online series ya, sehingga materinya ada dua. Syawal itu banyak dijelaskan oleh para alim ulama kita, dan hampir semua menjelaskan bahwa Syawal adalah bulan peningkatan. Tapi kalau kita lihat dari arti kata di dalam bahasa Arab, Syawal itu ada seorang imam bernama Ibnu A'lan Asy-Syafi'i menjelaskan bahwa Syawal itu berasal dari kata syalat al-ibil, artinya seekor unta yang menegakkan ekornya. Nah, jadi sebenarnya dulu sejarah penamaan bulan Syawal itu, karena di bulan-bulan Syawal itu ekor unta pada ditegakkan, artinya seekor unta itu pada bersama-sama itu ya menegakkan ekornya, karena sebulan sebelumnya ada di hawa yang sangat panas, yaitu Ramadan, itu artinya panas. Nah, di saat itulah, di saat ekor unta itu tegak ya, seekor unta itu menegakkan ekornya, maka orang-orang Arab itu menaruh senjatanya. Kenapa menaruh senjatanya? Karena sudah mau mendekati bulan-bulan haram, yaitu Zulqidah yang bahasa Jawanya Zulqaidah, dan kemudian Zulhijjah yang bahasa Jawanya besar. Nah, kenapa di bulan haram itu tidak boleh perang? Maka di bulan Syawal mereka menaruh senjatanya. Nah, tapi kita sepakat bahwa Syawal itu juga diartikan upaya untuk menjaga keistiqomahan ibadah, keyakinan, keimanan, karena kita sudah melalui sebuah training panjang selama 1 bulan di bulan Ramadan. Dan kadang-kala Syawal ini dikaitkan dengan kata halal bihalal, yang kalau kita cari di dalam kamus bahasa Arab tidak pernah ketemu, karena halal bihalal itu bukan bahasa Arab, tapi disusun berdasarkan bahasa Arab. Sehingga kalau dicari di kamus, yang ada adalah kata halal. Kata halal dijelaskan oleh Profesor Dr. Khair Shihab, ya, Quraisy Shihab, halal artinya tidak haram. Artinya halal itu ya boleh dan tidak mengundang dosa, itu artinya halal. Kebalikannya namanya haram. Kalau haram sesuatu yang dilarang dan mengundang dosa. Sehingga kemudian kalau dirangkai halal bihalal, maksudnya adalah mencari sesuatu yang halal dengan cara yang halal. Maka kemudian satu kata idiom halal bihalal itu dimaknai sebuah kegiatan silaturahim, dan isinya adalah untuk saling memaafkan,
dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua mampu berbuat kebaikan. Itu makna yang tersembunyi dari kata halal bihalal. Nah, sehingga Bapak dan Ibu sekalian, merujuk pada arti halal yang di teks ya, Bapak Ibu bisa lihat, itu kalau diringkes ada 3 saja sebenarnya. Pertama, halal itu bisa berarti terurainya sesuatu yang masih kusut, itu artinya halal. Atau mencairnya sesuatu yang beku, itu artinya halal. Atau tersambungnya sesuatu yang putus, itu artinya halal. Gitu. Nah, atau terbebasnya sesuatu, itu juga halal. Misalnya orang tawar-menawar, sudah selesai, halal ya. Nah, itu artinya terbebasnya sesuatu. Nah, itu artinya juga halal. Maka mestinya dengan acara halal bihalal kita kembali merujuk ke arti dari kata halal itu. Kalau sebelumnya masih menjadi masalah, masih ruwet, masih kusut, dengan acara halal bihalal mestinya bisa selesai karena terurai masalahnya, terurai sesuatu yang kusut. Kalau sebelumnya tidak nyambung, komunikasinya buruk, tidak saling sapa aruf, maka dengan halal bihalal dia akan tersambung kembali. Itu artinya halal bihalal berhasil. Nah, atau mencairnya sesuatu yang beku, hubungannya beku, kalau ketemu nggak saling ngomong, nggak saling ngobrol, diam sama diam gitu ya. Nah, walaupun sudah menggunakan jaga jarak, kita tidak selamanya harus diam terus ya. Kalau harus bicara tidak apa-apa. Yang penting protokol kesehatan tetap kita jalankan. Nah, ini akan cair. Itu arti dari halal. Sehingga halal bihalal dimaknai sesuatu yang ruwet akan bisa selesai, sesuatu yang putus akan tersambung, sesuatu yang beku akan kembali mencair. Itu makna yang tersembunyi dari kata dari halal bihalal ini. Sehingga acara syawalan atau halal bihalal yang berhasil, kalau ketiga-tiganya tadi berhasil. Sesuatu yang putus tersambung, sesuatu yang beku mencair, sesuatu yang masih menjadi masalah akan selesai. Nah, sehingga rata-rata di acara halal bihalal itu mesti ada acara-acara untuk silaturahmi rohani, penjelasan-penjelasan, diskusi-diskusi. Nah, itu saya kira. Dan ini adalah inti dari tema kita ya, Bapak Ibu sekalian, peningkatan spiritualitas diri menghadapi era new normal. Kata utamanya adalah spiritualitas yang kita pahami sebagai sebuah keimanan yang menunjukkan kedekatan kita kepada Tuhan. Itu namanya spiritualitas. Maka ukuran spiritualitas adalah seberapa dekat dia dengan Tuhannya. Nah, orang yang sudah dekat dengan Tuhannya, maka tidak akan ada rasa khawatir, tidak akan ada rasa takut, karena keyakinannya begitu tinggi, kedekatannya dengan Tuhan, tidak ada yang bisa membuatnya ragu-ragu, takut. Kenapa? Karena dirinya sudah merasa dekat sekali dengan Tuhan, maka kemudian keyakinannya akan semakin tinggi, keberaniannya akan semakin tinggi, sehingga tidak ada yang ditakuti di dunia ini kecuali satu, yaitu Tuhan. Itulah tingkatan spiritualitas yang tinggi, yang nanti akan kita diskusikan di akhir, walaupun kita waktunya pendek. Tadi saya mulai jam 10.45, ini baru 5 menit ya, jadi masih ada 20 menit berikutnya ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ringkas anatomi tubuh kita ini ada 3. Dan yang sering kita pelajari 2, yaitu fisik dan akal. Jarang sekali orang belajar secara dalam tentang ruh. Nah, dan Allah memang kasih kita pengetahuan tentang ruh itu sangat sedikit. Sedikit saja, jarang kita pelajari. Dan sering kita pelajari adalah fisik dan akal. Fisik kita pelajari di berbagai ilmu, termasuk Bapak Ibu sekalian ya, mempelajari ilmu farmasi. Sebelumnya dulu di tingkat SLTA, SMP kita belajar biologi ya, belajar IPA di SD. Itu bagian dari pembelajaran berkaitan dengan anatomi fisik. Ya. Nah, kemudian tambah usia kita belajar berkaitan dengan ilmu pengetahuan, pengembangan dari ilmu fisik tadi itu. Nah, sehingga dari itulah akal kita terisi. Nah, maka makanan akal itu adalah ilmu pengetahuan. Nanti makanan fisik adalah berbagai makanan fisik dan minuman. Nah, yang ketiga ini namanya ruh. Ruh dipelajari di mana? Ruh tidak dipelajari di ilmu biologi, di ilmu fisika, di ilmu kimia, di ilmu farmasi. Nggak belajar tentang ruh. Ya, tetapi ruh itu dipelajari di ilmu agama.
Nah, maka Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke sana, di sela-sela kesibukan kita, walaupun profesi kita sebagai seorang apoteker ya, profesi saya sebagai seorang engineer. Nah, di sela-sela kesibukan kita, nah tolong kita sisihkan waktu walaupun tidak lama untuk mempelajari ilmu agama yang secara umum hanya disebut ilmu. Jadi kalau Bapak nanti baca buku, baca artikel, kok hanya disebut ilmu, yang dimaksudkan adalah ilmu agama. Tapi kalau yang dimaksudkan adalah ilmu-ilmu selain agama, maka ditambahi belakangnya ilmu pengetahuan. Kadang-kadang disambung dengan kata teknologi yang merupakan penerapan dari pengetahuan itu. Nah, ringkes Bapak Ibu sekalian, fisik harus kita beri makan yang sesuai. Makanan, minuman untuk fisik, ya makanan, minuman yang halal lagi baik. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat ke-168. Allah menyebut di sini dengan dua kata, yaitu kata halalan dan toyiban. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan toyiban. Wala tatab'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai manusia, makanlah yang halal, lagi baik. Jadi Allah tuntunkan pada kita, tidak semua makanan kita harus makan. Yang kita makan adalah makanan yang halal lagi baik. Karena kemungkinannya ada makanan halal tidak baik, ada makanan baik tidak halal, ada makanan tidak halal tidak baik, tapi ada makanan itu halal dan baik. Nah, saya juga sudah buatkan video learning, Bapak Ibu sekalian, sudah saya upload di YouTube. Nanti Bapak bisa buka di YouTube ya. Judulnya video learning Syawalan Ikatan Apoteker Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya. Nah, di Quran surat yang sama, di Quran surat Al-Baqarah ayat 172, itu redaksinya berbeda tapi maknanya mirip, bahwa kita dituntunkan oleh Allah untuk memakan makanan yang halal lagi toyib. Toyib artinya bergizi, memberikan manfaat kepada tubuh kita. Halal dilihat dari caranya mendapatkan. Itu artinya halal, tidak melanggar syariat. Ya, tidak melanggar ketentuan. Dengan cara yang dibolehkan oleh agama, dengan cara yang tidak mengundang dosa, itu namanya halal. Contoh misalnya makanan yang halal, tetapi sekaligus toyib. Makan daging yang tidak haram. Misalnya daging ayam, disembelih dengan bacaan basmalah. Kemudian dia makan. Nah, dengan bacaan basmalah yang disembelih adalah ayam, maka makanannya halal. Daging ayam memberikan manfaat karena proteinnya cukup. Itu namanya halal lagi toyib. Nah, ada juga makanan yang halal tapi tidak begitu toyib. Contohnya apa? Contohnya tempe gembus. Nah, gitu ya. Tempe gembus dibuat dari kedelai, halal. Yang buat kita sendiri bersih, tidak dicampur dengan bahan-bahan yang haram, berarti halal. Tapi mohon maaf, tempe gembus ya itu tidak begitu memberikan gizi kepada tubuh, maka dia halal tapi tidak begitu toyib. Ya, mohon maaf ya, para penyuka tempe gembus ya, termasuk yang ngomong ini penyuka tempe gembusnya. Nah, ada juga makanan itu yang tidak halal, tapi apa, Bapak Ibu sekalian? Baik, contohnya apa? Contohnya dia mencuri ayam tetangga, kemudian dia sembelih dengan kata bismillah. Ya, jadi walaupun dia sembelih dengan basmalah, tapi karena sebelumnya mendapatkan ayam dengan cara mencuri, maka ayamnya tetap haram. Nah, tapi daging ayam itu memberikan gizi kepada tubuh. Nah, itu contoh dari yang haram tapi toyib. Nah, yang diinginkan oleh agama ini adalah yang halal dan toyib. Apakah ada yang haram tapi juga tidak toyib? Ada. Minuman-minuman keras. Itu sudah tidak halal, artinya haram, dan tidak memberi manfaat pada tubuh. Itu artinya tidak toyib sekaligus tidak halal. Tidak halal sekaligus tidak toyib. Itu makanan fisik, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, yang kedua adalah akal. Apa makanan akal? Makanan akal adalah ilmu dan ilmu pengetahuan teknologi. Itu namanya makanan akal. Perintahnya sangat jelas di dalam Al-Quran. Ya. Dari Quran surat Al-Alaq, atau ini sering terkenal ya, sering dikenal oleh kita karena ayat ini adalah ayat yang pertama diturunkan oleh Allah. Allah menurunkan ayat yang pertama pun itu berkaitan dengan bagaimana mengisi akal. Masya Allah. Apa bunyinya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalimat pertama di delivery ya, disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril adalah kata Iqra, bacalah. Gitu ya, maksudnya isi akalmu, tingkatkan ilmumu, cari pengetahuan.
Itu Iqra gitu. Kenapa? Karena pada saat itu mayoritas orang di Mekah itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, pengetahuannya rendah. Artinya kualitas SDM-nya rendah. Yang kedua, kualitas sumber daya alamnya juga miskin, tidak punya apa-apa. Sehingga kalau kita lihat sejarah, Bapak Ibu sekalian, pada waktu itu kekuasaan kan terbagi atas dua, timur, barat. Barat dikuasai Romawi, timur dikuasai Persia. Tetapi di antaranya, yaitu di Mekah ini, kosong, tidak ada yang menguasainya. Kenapa? SDM-nya rendah dan sumber daya sumber daya alamnya juga miskin, sehingga nggak dilirik oleh dua kekuasaan itu. Tapi ingat, justru Allah menurunkan nabinya di situ, dibekali dengan sumber daya alam yang miskin, tidak punya. Karena minyak waktu itu belum diketahui. SDM-nya rendah. Nah, Allah coba turunkan Nabi justru di situ. Bukan di daerah Romawi, bukan di daerah Persia, tapi justru di antaranya. Masya Allah. Dan apa fakta yang berhasil? Fakta yang berhasil adalah Nabi hanya butuh waktu 23 tahun untuk mengubah SDM yang sangat rendah, disebut dengan SDM yang ummiyin, tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Kemudian sumber daya alam yang sangat miskin. Kemudian dalam waktu 23 tahun menjadi sebuah negeri yang aman, kemudian sentosa, murah rezekinya, dan pada akhirnya nanti bisa menguasai daerah-daerah lain termasuk Syam dan Romawi, akhirnya ditaklukkan oleh kepemerintahan di Madinah setelah Rasulullah SAW. Nabi hanya butuh waktu 23 tahun untuk mengubah kondisi yang sebelumnya serba miskin, serba rendah kualitas ilmu pengetahuannya, tetapi Nabi berhasil. Nah, kenapa? Ya, karena diawali dengan sebuah spiritualitas yang tinggi tadi itu. Nah, nanti kita uraikan di belakang ya, Bapak Ibu. Nah, kalimat ingat Bapak ya, Iqra, tidak sekedar baca, tidak sekedar pelajari, ya, tidak sekedar cari ilmu, tapi bismi rabbikal ladzi khalaq, bismi rabbika, dengan menyebut asma Tuhanmu. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, ini sungguh ajaran yang sangat baik. Kita boleh mencari ilmu setinggi langit, kita boleh menembus batas, tetapi ingat bahwa kemampuan kita yang sangat tinggi itu, penguasaan ilmu pengetahuan yang tinggi itu, mesti harus dilandasi dengan spiritualitas yang tinggi, dengan keimanan maksudnya, dengan keyakinan yang tinggi pada Tuhannya, sehingga ujungnya nanti tidak dipakai untuk kejahatan. Karena seseorang yang ilmunya tinggi tanpa diikuti dengan keyakinannya pada Tuhannya bahwa kelak akan ketemu dengan Tuhannya, maka dia tidak akan berbuat yang baik kepada manusia. Nah, perbuatannya selalu disertai dengan kepentingan-kepentingan yang belum tentu untuk kesejahteraan umat manusia. Nah, maka perintahnya Allah jelas ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Cari ilmu pengetahuan, tingkatkan ilmu pengetahuanmu. Ya, raih teknologi semaju mungkin, tembus bumi, tembus langit. Tapi ingat, kau harus selalu ingat kepada Tuhanmu. Maksudnya ilmunya tinggi, spiritualitasnya juga tinggi. Nah, 3 itu ruh Bapak Ibu sekalian ya. Ruh itu Allah membaginya hanya sedikit saja pengetahuannya. Ya. Nah, dan ini kita sedikit pula mempelajarinya ya. Tapi bahwa kita paham setiap diri manusia terdiri atas 3 tadi itu. Ada fisik, ada akal, ada ruh gitu. Nah, ruh, pengetahuan tentang ruh itu ya dipelajari dari kitab suci. Karena yang tahu tentang ruh ya pencipta ruh. Siapa dia? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Nah, apa makanan ruh? Itu yang penting Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kita boleh pengetahuan tentang ruh kita sedikit, tapi kita paham yang penting apa makanan ruh itu, sehingga kita bisa meningkatkan kualitas ruhiyah kita dengan baik. Nah, makanan ruh itu ibadah, Bapak dan Ibu sekalian. Sehingga orang yang tidak pernah ibadah, ruhnya akan kering. Ya. Nah, sebaliknya, orang yang rajin ibadah, itu ruhnya akan basah. Ya, ruhnya akan basah dan kedekatannya dengan Tuhannya akan sangat dekat. Nah, dengan demikian maka keimanannya bisa menjadi memuncak. Itu kalau ruh dipelihara, dikasih makanan yang sesuai. Dan makanan yang sesuai itu adalah ibadah. Nah, sekarang konteksnya ini ya. Bagaimana menghadapi new normal ya? Secara lahiriah Bapak Ibu sekalian, tadi sudah banyak dijelaskan. Dan memang secara umum strategi atau cara menghadapi new normal ya cuma 2. 1, cara fisik lahiriah, 2, cara ruhiyah.
Nah, karena kita ini terdiri atas 3 komponen tadi itu, fisik, akal, dan ruh, gitu. Nah, secara fisik ya kita berusaha semaksimal mungkin ikuti, ya taati berbagai seruan, ya baik dari pemerintah, tenaga kesehatan, pemuka agama, ikuti. Masing-masing sudah punya landasan hukum masing-masing dan mereka mengeluarkan fatwanya atau petunjuknya atau seruannya. Kita ikuti. Itu usaha kita untuk tetap aman, selamat dari virus ini. Gitu ya. Dan ini pun Nabi melakukannya. Ketika waktu itu ada wabah, maka Nabi mendengarnya, kemudian perintahkan, tolong yang di kampung yang ada wabahnya tidak keluar dari kampungnya. Dan orang yang di luar kampung itu jangan masuk ke kampung itu. Itu zaman Nabi masih hidup. Nah, setelah Nabi meninggal, zaman Umar bin Khattab, ketika Syam sudah ditaklukkan dan kemudian di sana ada wabah disebut dengan ta'un, maka Umar mau mengunjungi, ya karena berhasil untuk mengambil Syam, Palestina sekarang ya. Nah, apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat yang lain? Umar, ini sedang ada wabah di Syam, kamu jangan masuk. Nah, maka Umar pun kemudian membatalkan, ya tidak jadi mengunjungi Syam, balik kembali ke Madinah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu melakukan protokol kesehatan ya untuk sementara tidak ke masjid, untuk sementara tidak umroh gitu ya, atau pemerintah Saudi melockdown masjid An-Nabawi, melockdown masjid Al-Haram, itu bukan berarti takut ya pada virus, tapi inilah usaha lahiriah yang umat muslim juga harus lakukan. Kenapa? Karena nabinya dulu juga melakukan itu. Sahabat-sahabat lain juga melakukan itu demi keselamatan umat manusia. Nah, ya, jadi kita jangan kemudian salah memahami ya bahwa ketika kita tidak ke masjid itu takut pada virus, bukan. Itu usaha lahiriah yang memang dituntunkan dalam agama ini untuk terhindar dari penyakit. Itu usaha lahiriah. Masalah nanti kita sudah tidak ke masjid ya, kemudian kita sudah berusaha semaksimal mungkin menjalankan protokol kesehatan, kok tetap kena virus? Ya, nah maka nanti solusinya adalah yang kedua, secara ruhiyah, dan ini nanti dijalankan oleh Nabi yang mulia, namanya Ayyub alaihissalam. Ya, Masya Allah, Bapak dan Ibu sekalian ya. Jadi tadi banyak dijelaskan kan mengenai bagaimana mencuci tangan, ya, kemudian pakai masker, ya, kemudian jaga jarak untuk sementara tidak salaman. Nah, bagaimana dengan sunnah Nabi? Ya, nah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah usaha-usaha lahiriah, gitu ya. Dan usaha-usaha lahiriah ini tidak saja sekarang para ulama memfatwakan, tapi sejak zaman Nabi pun itu sudah dilakukan. Zaman sahabat pun dilakukan. Dan kita harus yakin bahwa ulama-ulama kita yang sekarang ini memberikan fatwa, itu juga merujuk kepada kejadian dan sejarah masa lalu yang dicontohkan oleh Nabi dan juga dicontohkan oleh para sahabat itu. Nah, yang kedua kita fokus ya Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana secara ruhiyah ya kita menghadapi pandemi COVID-19 ini yang pada intinya kita harus meningkatkan tingkat keimanan, tingkat keyakinan atau istilah lainnya adalah spiritualitas. Ada banyak ayat di dalam Al-Qur'an yang memandu kita supaya kita itu memiliki spiritualitas yang tinggi. Dan ini kalau kita belajar tentang surah Nabi, justru Nabi dulu dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menjadi pribadi yang agung dan memiliki jiwa yang kuat. Itu karena dididik dari sisi spiritualitasnya lebih dulu, bukan dari sisi fisiknya. Memang Nabi fisiknya kuat. Nabi itu digambarkan sebagai seorang yang gagah gitu ya, ganteng, kulitnya bersih gitu ya, ototnya kuat gitu. Nah, tapi proporsional gitu ya. Nah, sehingga pada usia 61 tahun ketika beliau meninggal menurut hitungan Masehi, 63 menurut hitungan Hijriah, itu giginya baru tanggal 1, ubannya ya, itu yang putih baru 20, ya, kemudian hidungnya mancung, belingnya bersih, mukanya bersih gitu ya, berjenggot, ya, tapi jenggotnya lebih panjang daripada saya. Rambutnya agak panjang sedikit gitu ya. Itu Nabi ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu dari sisi fisik memang kuat ya, tapi bukan itu persoalannya. Justru Nabi itu secara fisik juga kuat, tapi yang lebih kuat lagi adalah justru spiritualitasnya. Nah, bagaimana Allah itu mendidik Nabi sehingga menjadi seorang yang memiliki mental baja, spiritualitas yang kuat, ya, sehingga kedekatan dengan Tuhan itu tinggi. Itu adalah antara lain yang utama adalah beliau itu disyariatkan
diwajibkan oleh Allah untuk melakukan sholat atau ibadah malam, ya, setiap malam. Hukumnya apa? Wajib. Di mana itu? Di Al-Qur'an, surat Al-Muzammil ayat 1 sampai ayat 20. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Itu yang dipanggil adalah Nabi Muhammad. Hai Muhammad, bangunlah. Bangunlah di malam ini, walaupun hanya sedikit. Qumil laila illa qalila. Maka pakai kum, itu artinya perintah untuk satu orang. Ya. Nah, maka dengan berdiri di waktu malam, mendekatkan diri pada Tuhannya, ya, dengan sholat, dengan zikir, ya, itu akan meningkatkan keimanannya kepada Tuhan, akan meningkatkan spiritualitasnya kepada Tuhan. Kenapa? Yang lainnya pada tidur. Nah, dan dia sendirian, ya, berkomunikasi, asik-asikan dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di Quran surat Al-Muzammil, ya. Nah, setelah Isra dan Mi'raj, Bapak dan Ibu sekalian, ada turun ayat dari Allah di Al-Quran surat Al-Isra ayat yang ke-79 sampai 82, sebelumnya ayat yang ke-78. Nah, redaksinya agak beda, menggunakan kata akim. Akimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Akim itu perintah untuk sholat berjamaah. Nah, berdirilah maksudnya, ya, kamu sekalian. Berdirilah untuk sholat. Maksudnya sholat berjamaah. Berilah kamu sekalian untuk sholat berjamaah. Mulai dari matahari tergelincir sampai malam itu tiba. Dan jalankan, kerjakan, dirikan sholat fajar. Karena sholat fajar itu sholat yang disaksikan oleh malaikat. Nah, sekarang Bapak sekalian persoalannya adalah, sekarang tidak boleh jamaah di masjid, Pak. Jamaah boleh di rumah. Seorang laki-laki memimpin sholat di rumahnya. Nah, justru sekarang ini banyak imam-imam bermunculan. Pasalnya luar biasa. Jadi hikmahnya besar. Yang dulu tidak pernah jadi imam karena selalu sholat berjamaah di masjid, maka sekarang inilah dia menjadi imam. Minimum imam untuk istri dan anak-anaknya. Sehingga istrinya yang selama ini tidak tahu bacaan Al-Fatihah suaminya, sekarang jadi tahu. Oh, ternyata suami saya bacaan Al-Fatihahnya luar biasa bagus, merdu sekali. Kenapa nggak dulu-dulu, wahai suamiku? Nah, kan bisa begitu, kan? Nah, demikian juga nanti anak yang laki-laki suruh imam di depan. Oh, ternyata anakku luar biasa. Nah, kita selama ini kadang-kadang nggak ngecek, ya, kemampuan agama anak-anak kita. Justru dengan pandemi ini kita disadarkan oleh Allah untuk bisa mengetahui kemampuan agama masing-masing anggota rumah tangga kita. Masya Allah, ini baru untuk sholat 5 waktunya. Ya, sholat 5 waktu itu sebenarnya diperintahkan oleh Allah dengan berjamaah. Baik dia berjamaah di masjid maupun dengan berjamaah di rumah. Nah, apakah harus jaga jarak kalau di masjid? Iya, itu protokol kesehatan, usaha lahiriah, bukan kita takut virus, tapi itu adalah usaha lahiriah, ya, yang dituntun oleh para ahli dalam rangka untuk mencegah virus. Kita taati, Bapak dan Ibu sekalian, ya. Nah, selanjutnya di luar sholat 5 waktu, Bapak sekalian, ada sholat sunnah, yaitu sholat sunnah malam, yaitu sholat tahajud. Di antara sholat 5 waktu tadi, kalau Bapak Ibu tidak mungkin bisa 5 kali berjamaah, baik di rumah mau di masjid, ya minimum 3. Kalau 3 itu sholat apa? Ya, kalau 3 ya sholat Isya, kemudian sholat subuh, kemudian sholat asar, kan? Nah, itu yang pahalanya luar biasa, ya. Nah, kalau tidak bisa 3, ya 2. Apa 2 itu? Nah, 2 itu ya sholat subuh dan sholat asar, gitu kan? Nah, nggak bisa 2, ya sudah 1. Apa? Sholat subuh. Minimum sholat subuh. Itu yang penting, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Karena malaikat berganti shift itu di waktu sholat subuh dan di waktu sholat asar. Tugas malaikat malam berhenti pada waktu subuh, tugas malaikat siang mulai pada waktu subuh. Berakhir nanti pada waktu asar. Ya, malaikat malam mulai dari waktu asar. Nah, ya, sehingga pegang remote kontrol untuk pencatatan semua aktivitas kita itu di waktu subuh dan di waktu asar, ya. Jadi jangan dibayangkan bahwa mengawasi harus seperti manusia mengawasi pakai mata loh, Bapak Ibu, ya. Nah, saya kira malaikat lebih canggih daripada kita, ya. Manusia aja mengawasi bisa pakai teknologi, ya, IT, apalagi malaikat, ya. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini waktu subuh, ya, Bapak Ibu, dan juga waktu asar itu sholat yang luar biasa disaksikan oleh malaikat, maka kalau bisa itu dijalankan dengan tertib dan dengan berjamaah, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sholat sunnah setelah sholat
wajib itu apa yang paling prioritas? Adalah sholat tahajud, Bapak Ibu sekalian. Perintahnya di ayat berikutnya, yaitu di ayat yang ke-79 yang berbunyi wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asya ayyabasaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya. Nah, apa artinya? Dan sebagian malam itu bangkitlah, maksudnya untuk sholat. Maka sholat setelah bangkit namanya tahajud. Gitu, Bapak Ibu sekalian. Dan orang-orang yang tidak pernah berhenti tahajud ini akan diberi 4 hal oleh Allah, ada di ayat yang ke-79 akhir 80. Masya Allah ya. Apa yang pertama, Bapak Ibu sekalian? Yang pertama adalah dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bunyinya adalah asa ayyab asaka rabbuka maqama mahmuda. Maka orang-orang yang tahajudnya tidak pernah berhenti, tahajudnya kenceng, maka dia akan didudukkan oleh Allah di dudukan yang mulia, lagi tinggi. Karena jabatan yang tinggi belum tentu mulia. Nah, ya. Nah, dia akan ditempatkan oleh Allah di suatu tempat, ya, bisa jadi tinggi, bisa jadi rendah, bisa jadi tengah, tapi yang penting mulia. Itu masalah. Ya. Yang kedua apa? Di ayat yang ke-80. Waktunya 5 menit lagi. Oke, baik. Nah, yang kedua adalah Rabbi adkhilni mudkhalan. Jadi mereka nanti orang-orang yang sholat tahajud yang nggak pernah berhenti itu oleh Allah akan dibantu, dipandu untuk masuk suatu tempat ke jalan yang benar dengan cara yang benar. Maksudnya adalah ketika harus memilih maka pilihannya benar. Ketika harus mengarahkan anak maka mengarahkan dengan benar. Mengarahkan pegawai anak buahnya maka mengarahkannya dengan benar. Itu artinya adkhilni mudkhalan. Yang ketiga adalah akhsikni mukhraja sidqin. Dia akan dibebaskan dari berbagai masalah. Nah, maka kalau dia dirundung masalah, dirundung penyakit, maka pasti Allah akan beri solusinya. Ya, ada penyakit pasti akan beri obatnya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Yang keempat, dia akan tolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Dan ini adalah upaya Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan spiritualitas hambanya. Dan dulu dimulai sejak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka Bapak sekalian, terakhir ya, ini karena waktunya pendek, berkaitan dengan usaha spiritualitasnya ada contoh yang sangat bagus, yaitu Nabi Ayub alaihissalam. Ya, Masya Allah ya. Ini ada di Quran surat Al-Anbiya ya, mulai dari ayat 83 sampai nanti ayat yang ke-86 sebenarnya. Nah, Nabi Ayub itu contoh yang baik untuk ini Bapak Ibu sekalian. Nabi Ayub pertama kali dicoba dengan apa? Dengan harta diambil semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Mentalnya masih bagus, spiritualitas masih bagus, keimanan masih bagus, keyakinan masih bagus, tidak goyah sama sekali. Padahal sebelumnya berlimpah harta, kemudian diambil hartanya semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih kuat. Maka Allah kasih ujian yang kedua. Apa? 12 putranya diambil semua. Satu persatu diambil nyawanya sehingga semua habis putra-putranya. Itu ujian kedua. Kadang-kala kita punya anak 3, yang satu diambil, sedihnya dan luar biasa. Nabi Ayub 12 putra diambil semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih kuat mintanya. Dia tetap beriman pada Allah, tidak berbuat syirik, ya. Akalnya masih sehat, ruhnya masih sehat, fisiknya masih sehat. Alhamdulillah. Nah, baru yang ketiga, mintanya sudah diuji, ruhnya sudah diuji, hartanya sudah diuji. Yang terakhir Allah kasih ujian apa? Ujian fisik, yaitu diberi sakit yang kata tabib waktu itu tidak ada obatnya, mungkin sekarang juga mirip-mirip virus ini, dan itu menjangkiti beliau, dan lama, tidaknya sebentar, sampai ibadahnya terganggu. Nah, pada saat ibadahnya sudah terganggu, itulah kemudian Nabi Ayub berdoa, ya Allah, Rabbi anni masaniyan duru anta khairar wa anta khairur rahimin. Itu Nabi Ayub berdoa. Ya, dan doanya tidak langsung, ya Allah, aku telah ditimpa penyakit ya Allah, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Coba begitu. Dia tidak minta, ya Allah sembuhkanlah. Tidak. Tadi kalimatnya tidak langsung. Itulah cara doa yang luar biasa. Ya, ini ya Bapak Ibu sekalian, Masya Allah ya. Jadi Nabi Ayub ini contoh yang luar biasa. Ya. Nah, karena keberhasilannya dia bertahan ya dengan imannya, ruhnya, ya, kemudian dengan akalnya tetap tidak terganggu. Fisiknya diuji dengan penyakit, dia tetap tidak akan mengganggu roh dan akalnya, sehingga Nabi Ayub itu kemudian dikembalikan, diberikan anugerah kembali oleh Allah Subhanahu wa taala seperti sedia kala, ya. Hartanya dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Putranya yang 12 diambil semua, maka dikembalikan oleh Allah melalui istrinya, ya. Rahmah kemudian hamil lagi. 12 kali hamil kembali, sehingga total hamilnya 24 kali. Dan berapa putranya? Sekali melahirkan 2. Nah, sehingga terakhir
putra Nabi Ayub itu jumlahnya adalah 36. Yang 12 meninggal diambil ketika ujian tadi itu, dan yang 24 itu sehat semuanya. Itulah orang-orang yang berhasil melewati sebuah ujian karena spiritualitasnya tinggi. Masya Allah, luar biasa. Ya, Bapak dan Ibu sekalian. Dan bagaimana agama mengajarkan kita supaya terhindar dari penyakit? Ya banyak doa, Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Banyak doa dituntunkan oleh Allah, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi. Ya. Dan Bapak Ibu bisa baca, salah satu contoh doanya adalah ini. Ini adalah doa umum yang saya kira sudah beredar dari medsos. Ya, saya tidak perlu membacanya. Bapak Ibu saya kira sudah apa sebagiannya ya tentang doa-doa ini. Dan tidak hanya ini, Bapak Ibu sekalian, ada doa tentang bagaimana supaya kita diberikan kesembuhan ketika dilindung penyakit. Selain doa yang dilantunkan oleh Nabi Ayub, yaitu Robbi apa tadi? Robbi masan yanduru, Robbi anni masan yanduru, wa anta khairur rahimin tadi. Ada doa Allahumma adi bil ba'sa rabbanas isri anta safi la sifa illa sifauka sifa'an la yughdiru saqama. Ya, atau doa yang ini Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min syai'il asqam. Ya, atau doa-doa yang lainnya ya. Nah, saya kira sangat banyak doa-doa ini dalam rangka untuk semakin memperkuat ya keimanan, keyakinan, kemudian batin kita sehingga kita merasa dekat dengan Tuhan ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mental kuat, mental kita sudah kuat, mental kita baja, maka insya Allah ya, dua penyakit lainnya itu insya Allah akan terbebaskan dari kita. Karena tidak bisa dibalik. Kalau ruhnya kuat, akalnya kuat, insya Allah fisik itu akan menjadi sehat. Ya, tetapi ingat ya, fisik yang sakit itu belum tentu ya akan mengganggu apa namanya ruhnya. Ya. Nah, tapi kalau ruhnya yang sakit itu fisiknya bisa terganggu. Ya, lihat aja banyak orang yang ruhnya terganggu, akalnya terganggu, nanti fisiknya terganggu menjadi sakit. Ya, tapi tidak bisa dibalik. Kalau fisiknya sakit, ruhnya belum tentu sakit. Ya, fisiknya sakit, akalnya belum tentu sakit. Ya, maka banyak orang yang sakit fisik, tapi akalnya jalan terus dan banyak meneruskan karya-karyanya baik itu terhubung jurnal kan. Nah, ya, atau tulisan-tulisan tentang ilmu agamanya malah jadi banyak. Ya, dia dirundung sakit, tapi tafsirnya malah keluar banyak. Ya, nah, tapi tidak bisa. Kalau ruhnya sakit, akalnya sakit, nah fisik nanti akan terganggu. Ya, sehingga betapa pentingnya kita memelihara ruh atau memelihara akal ini. Itu saya kira.